Malam teman-teman, saya Clara dari juara kelas Kids di DHSC Bitung. Kali ini saya akan menceritakan kembali bahan saat teduh anak tanggal 26 Juni 2023 tentang John Lee. Ayat hari ini di Matius 5 ayat 16 yang berbunyi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. John Lee lahir di Manado, seorang keturunan Tionghoa. Nama aslinya adalah Lai Cheng Joan yang lahir pada bulan Maret tahun 1911, Sulawesi Utara, Hindia Belanda atau Indonesia. Ia pernah bersekolah di Holland Chinese School dan CLS sampai tahun 1928. Pada masa itu Indonesia masih dijajah bangsa Belanda. Sejak kecil John Lee ingin menjadi seorang pelaut. Pada saat umurnya 17 tahun, ia pergi ke Batavia untuk menjadi pelaut bagi sebuah perusahaan pelayaran Belanda. Ia ditugaskan di pangkalan angkatan laut di Inggris, dan di sanalah ia belajar tentang senjata api, strategi perang, ranjau laut, dan keahlian militer lainnya. Di sana pula ia mulai percaya kepada Tuhan Yesus dan memutuskan untuk dibaptis. Ia berubah menjadi seorang Kristen yang taat dan memberikan hidupnya untuk Tuhan dan untuk mengabdi pada Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, John Lee kembali ke Indonesia agar bisa berbakti bersama para perjuangan Indonesia dan memberikan pengetahuan dan pengamalan tentang kelautan. Maka pada tahun 1946 ia bergabung dalam Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI yang markasnya ada di Yogyakarta. John Lee menggunakan keahliannya dalam mengenali ranjau laut sehingga ia dapat membersihkan perairan Cilacap dari ranjau laut yang pernah dibuat oleh Jepang. Apa yang dilakukan oleh John Lee sangat berjasa, karena setelah perairan Cilacap
bersih dari ranjau pelabuhan Cilacap, jadi bisa digunakan untuk berdagangan karena sajanya itu John Lay naik pangkat menjadi seorang mayor laut. John Lay membeli beberapa kapal untuk menyelundupkan senjata demi membantu perjuangan bangsa Indonesia. Kapalnya itu diberi nama The Outlaw. Bersama kapal ini, John Lay berhasil menghadapi serangan dari Belanda, dan yang paling penting, John Lay selalu berdoa apabila ia mengalami masalah di laut, seperti ketika kapalnya ditembak meriam oleh Belanda. Mukjizat terjadi karena kapal The Outlaw berhasil selamat. Padahal The Outlaw hanyalah sebuah kapal kecil tanpa peralatan canggih. Tuhan Yesus menolong John Lay dalam setiap pelayaran yang dilakukannya. Hal itu tidak heran karena John Lay selalu berdoa dan membawa Alkitab kemanapun ia pergi. Di dinding kabin kapalnya, John menulis, kemudikan kapal ini demi Tuhan, negeriku, dan kebaikan umat manusia. Keahliannya di laut Tuhan bukan hanya dikagum oleh bangsa Indonesia, bahkan keahliannya itu diakui dan diagumi oleh seluruh dunia. Sudah banyak saja ijazah yang diberikannya kepada Indonesia. Pangkat terakhirnya yaitu Laksamana Muda yang diakhirinya pada tahun 1966. John Lay adalah orang keturunan Tionghoa Kristen yang memiliki pangkat tertinggi dalam sejarah Indonesia. John Lay meninggal dunia di tahun 1988 dan dimakamkan di Jakarta dan diberi gelar pahlawan nasional dan bintang Mahaputra Adi Pradana pada tanggal 6 November 2009. Namanya dijadikan nama sebuah kapal angkatan laut Republik Indonesia, yaitu KRI John Lay. Pesan dari kisah ini
Tuhan Yesus dapat memakai siapa saja untuk menjadi garam dan terang bagi bangsa ini. Tuhan memakai siapapun yang mau dipakainya, yaitu orang-orang yang setia mengenal Tuhan Yesus dan mau belajar untuk melakukan firman-Nya. Pertanyaan 1. Apa yang bisa kamu pelajari dari kisah hidup John Lee? Jawabannya, orang yang dipanggil oleh Tuhan akan menjadi terang dan garam dunia. 2. Menurutmu, mengapa membaca Alkitab dan bergantung pada Tuhan Yesus itu penting? Jawabannya, karena Alkitab akan memberikan tuntunan dan kekuatan dalam hidup kita. Demikian teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Dah.